Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari, mas-mas, bapak, adik-adik semuanya, rahimakumullah jami'an. Semoga yang hadir pada sore hari ini dan selanjutnya juga hadir dalam majelis-majelis ilmu kita dan keluarga kita semuanya, dan juga jamaah, semua jamaah umat Islam di sekitar Tanbihullah ini juga yang belum hadir juga sedang bisa hadir insyaallah pada majelis-majelis selanjutnya. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semuanya insyaallah digolongkan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan tafsir kita. Adapun kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada pembahasan surat Al-Qari'ah. Nanti kita akan lanjutkan akhir bagian dari surat Al-Qari'ah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mulai majelis sore hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama, dan juga nanti kita baca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah. Mari kita bahas sampai fama man thaqulat mawazinuhu. Sebelum itu kita sedikit ulangi bahwasanya surat Al-Qari'ah ini menceritakan kejadian dari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Allah ulang Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan apa yang kalian ketahui tentang hari Al-Qari'ah itu. Allah kemudian ceritakan bagian dari kejadian peristiwa pada hari kiamat, yaitu yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Manusia jadi seperti anai-anai pelapor al-mabthus yang beterbangan, mabur sana kesini, nggak jelas arahnya,
besar makhluk Allah ini itu semuanya akan dihancurkan Allah dan juga berterbangan tal'in bil manfush sebagaimana debu satu buf berterbangan ke sana kemari. Itu bagian dari kejadian pada hari kiamat yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dan kemudian setelah Allah ceritakan setelah terjadi hari kiamat dan itu pasti akan terjadi hari kiamat itu, kita yakin seyakin-yakinan hakul yakin kita akan mendapati semuanya, yakin bahwa seorang mukmin itu pasti dunia ini akan berakhir, pasti akan ada waktunya dunia ini berakhir di akhir dengan hari kiamat. Dan kemudian setelah itu apa? Itu bagi orang-orang kafir dunia ini selesai. Mereka hidup di dunia ini, mati, selesai. Orang-orang kafir sudah, mereka tidak memikirkan setelah ini akan apa, tidak, selesai. Mereka bagian dunia ini selesai. Tetapi kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam meyakini bahwasanya subhanallah Allah terangkan setelah hari kiamat terjadi, manusia kemudian apa yang terjadi setelah ini. Dan surat Al-Qari'ah Allah jelaskan golongan manusia paling tidak ada dua, dibagi menjadi dua golongan. Ada di surat lain juga menjadi tiga golongan. Tiga golongan ini saling memperkuat satu sama lain. Yang jelas ada golongan baik, ada sebaliknya golongan buruk. Kalau di surat Al-Waqi'ah dibagi menjadi tiga, ashabul maimanah golongan kanan, wa ashabul masy'amah golongan kiri. Ada di sana khusus wasabiqun as-sabiqun, orang yang cepat dalam melakukan kebaikan, orang yang begitu mendengar kebaikan dia selalu sami'na wa ata'na, dikhususkan mereka itu termasuk ashabul maimanah, tetapi khususan bagi mereka. Nah, yang jelas bahwasanya di sana ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada golongan baik, ada golongan buruk. Itu sama menjadi sunnatullah, sama menjadi kepastian. Nah, dan surat Al-Qari'ah menikah Allah bagi menjadi dua. Yang pertama fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau yang kedua fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita masuk golongan mana? Kalau ini jelas terjadi hari kiamat dengan huru-hara yang begitu luar biasa. Setelah itu manusia Allah kelompok-kelompokkan. Golongan yang mana? Golongan kanan atau golongan kiri? Thaqulat mawazinu atau khaffat mawazinu? Dan sekarang kita perlu pelajari satu-satu. Kalau yang thaqulat mawazinu itu pripun, yang khaffat mawazinu itu bagaimana? Yang pertama fa'amma man thaqulat mawazinu. Golongan yang pertama Allah sebutkan adalah yaitu orang yang berat, thaqulat tsaqil itu berat, mawazinu yaitu timbangan kebaikan. Terus kesayanganipun itu berat timbangan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, beliau sebutkan dan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, yakni kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya. Manusia kita semua pasti punya salah, tidak? Yang namanya manusia pasti punya dosa. Ingkang terbebas saking dosa niku para nabi dan rasul. Sifatnya maksum, terjaga. Kalau mereka melakukan kesalahan, langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan. Tapi kalau manusia selain nabi dan rasul, dan kita semua termasuk ke situ, nabi nanti ngendakaken kullu bani adam khata'. Napa tersebut Bu? Bahwasanya semua bani Adam, anaknya Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam, kullu bani Adam, semua
Nah kemudian yang golongan pertama tadi saqulat mawazinu, dia itu kebaikannya lebih unggul, kebaikan lebih unggul. Dan syarat utama agar menjadi saqulat mawazinu itu dijelaskan dalam ayat lain, innal ladzina amanu. Syaratnya pun ingkang utama, kunci pun kebaikan, kunci pun agar kebaikan itu menjadi unggul, agar kebaikan itu menjadi kata, agar kebaikan itu bermanfaat. Karena wonten kebaikan yang terlihat saya bu, itu bermanfaat di akhirat. Nah nanti golongan yang kedua saya ceritakan siapa saja itu yang khafat mawazinu. Mereka punya kebaikan, tetapi subhanallah hampir-hampir kebaikan tidak bermanfaat. Nah kita satu dulu yang pertama. Saqulat mawazinu, timbangan kebaikannya berat, timbangan kebaikan karena lebih unggul daripada keburukan. Dia melakukan keburukan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbebas dari dosa-dosa kecil, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan sholat, istighfar fatikul kadai. Sholat yang kita lakukan dari sholat yang lainnya itu menjadi kafarah ampunan dosa-dosa kita. Wudu yang kita lakukan, subhanallah, wudu itu hal sederhana, masya Allah. Kita niatkan betul dengan wudu yang saya sebelum wudu sampai basmalah bismillah, masya Allah. Air yang menetes dari tangan kita, dari wajah kita, dari kepala kita, tiap tetesan itu menggugurkan satu dosa, menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kanjeng Nabi kita berjabat tangan dengan saudara kita. Assalamualaikum, masya Allah. Nah kalau COVID kemarin bilang mulai dari sini. Tapi yang tadi hadis itu pak. Sebelum COVID atau setelah COVID sekarang sudah insya Allah normal kita. Berjabat tangan lagi, insya Allah. Berjabat tangan satu disebutkan Nabi. Jabat tangan kita dengan saudara imam kita, dengan saudara muslim kita, agama akidah kita. Itu bisa menjadi pengukur dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan. Nah, saqulat mawazinu berat amat timbangannya. Syarat utamanya pun ini harus ada dulu. Jadi kalau cara sekolah, kalau kita mau sekolah agar nanti dia diakui sebagai murid, lulus di wisuda, ajeng kuliah itu ajeng tumut, sadar tumut kuliah, ambil SKS sampai nanti 4 tahun 5 tahun selesai di wisuda. Niku syaratnya kan daftar, gitu mungkin. Jadi nanti tiba-tiba ada yang mau kuliah nih anak-anak kita lulus SMA mau kuliah ke UNS. Tiba-tiba pelotot kelas duduk buatan apa? Buatan nanti daftar, buatan nanti apa-apa. Pas waktu ujian pak, aku mau ujian. Kita kan ujian. Kita dikasih kertas buat kue jadi musuh. Ya wes kalian baik, boleh juga. Tidak bisa kan? Tidak diakui. Lo daftar saya kenapa? Bagian pendaftaran. Ikut SPM dan sebagainya. Itu urusan dunia. Itu urusan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Urusan formalitas dan sebagainya. Motor saja mau jadi daftar buat itu ada STNK ya, buat sudah polisi disita itu urusan ya kita di dunia. Lah terlebih ini urusan akhirat. Kalau mau menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, dia selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menjadi hamba-Nya Allah yang digolongkan saqulat mawazinu, syarat utamanya pun innal ladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Kunci ini pun, daftar pun azan surga, termasuk golongan kaki saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu daftar. Kalau sebelum Nabi Muhammad dulu diutus dulu syahadatnya gimana? Dulu syahadatnya sama la ilaha illallah, tetapi nabinya dulu bukan Nabi Muhammad, belum Nabi Muhammad. Nabi Isa misalnya, wa asyhadu anna
la ilaha illallah. Ini syarat utama itu. Amanu yang beriman. Kemudian setelah itu kalau iman sudah, syarat iman yang paling utama syahadat. Kalau rukun Islam, kalau kita kaji rukun Islam kamsar itu, yang pertama apa? Syahadat. Baru kedua apa? Sholat, puasa, zakat, naik haji. Agar sholat, puasa, zakat, naik haji ini bisa kita lakukan dan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama itu harus dipenuhi. Tidak langsung kita sholat, langsung sholat. Tidak. Syarat pertama syahadat la ilaha illallah, iman. Kita yang terlahir dalam keadaan orang tua muslim, orang tua mukmin, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang di sana tidak dilahirkan, bukan dalam agama Islam, bukan dalam agama ini, harus berjuang dan menjadi mu'alaf. Alhamdulillah. Mantap ya. Syarat pertama. Kemudian setelah iman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang nomor kali setelahnya adalah baru amal soleh. Amal soleh dengan macam-macam. Agar kemudian amal soleh menikah menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saqulat mawazinu, kelak kemudian itu ditimbang. Ikhlasnya pun ditimbang, untuk ditimbang ternyata. Ali masih biasanya sedih kok. Yes, ditimbang. Terus kemana? Contohnya ada HP mau, HP kunci, oke, mawazinu mizan. Sampun bu, lagi bu, sampun. Jadi tambah lagi kan ya. Masya Allah. Oke, timbangan kebaikan kali timbangan keburukan. Lah subhanallah, agar timbangan kebaikan ini tadi setelah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, ayo sami-sami ngisi timbangan. Timbangan kebaikan itu ampun sampai kalau timbangan nonton, timbangan harus terpakan kan ibu, terpakan biasanya belanja gitu. Sini 1 kilo, niki kenapa niku timbangan setunggal kilo, plak niki jeruk, tersane timbang dulu jeruk kita. 1 kilo, udah 1 kilo, sama-sama 1 kilo itu baru iman. Caranya itu begini. Lah kebaikan sama keburukan kita telah ditimbang, karena di sana ada namanya yaumul mizan, hari penimbangan. Ditimbang betul, masya Allah. Nah, ampun sampai keburukan kita 1 kilo, kebaikan kita juga 1 kilo. Loh, itu piye malaikate? Gitu. Alhamdulillah. Kita contoh yang beras. Tersuwun. Ini kebaikan yang penting lah. Ya. Kalau keburukan kita 1 kilo ibaratnya timbang, dan kebaikan kita 1 kilo, maksudnya apa? Ayo tumindak ya ada kebaikannya bu, tapi kok itu mindanya kok kurang kayaknya mampu, masya Allah, gitu ya, masya Allah, kalian tahu buat rukun, jadi ya sholat ini, ya kita dengar ya, jadi ya sholat proses, tapi kayaknya mampu, orang rukun, masya Allah, gitu ya, jangan sampai, ya jangan sampai, burukan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, urusan kebaikan, kesayangan. Ini kok mau enak banget, yang Islam enaknya, kok enaknya bagaimana mas? Nyata begitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika akan, ini sebelum di ayat Al-An'am juga ada, Al-Quran juga ada, surat Al-An'am, surat Al-An'am. Surat Al-An'am bagian akhir ayatnya 160. Surat Al-An'am ayatnya
Penake dados tiyang iman, tinake dados tiyang Islam. Man jaa bil hasanah, sinten mawon datang dengan satu kebaikan, setunggal kebaikan kita lakukan, falahu asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kebaikan. Dados matematikanya amal soleh, setunggal sama dengan pinten? Sama dengan 10. Bukan satu sama dengan satu dalam matematika kebaikannya Allah. Enak tentu. Itu minimal itu. Atau jenengan sedekah gedang goreng setunggal. Kita gedang goreng yang karena jauh, gitu. Tidak tergede. Enak kan setengah 3.000. Satu gedang goreng itu nilainya di sisi Allah setara pinten? Sedorso gedang goreng. Teh setunggal gelas setara pinten nilainya? 10 gelas. Itu Masya Allah. Gitu loh. Matematikanya sedekah, matematikanya kebaikan itu. Sholat kita 2 rakaat, senilai minimal 20 rakaat. Yang sebelum sholat. Semua kebaikan. Kayak enak kan bu. Jangan mundur, cara mundur. Roti regine 3.000, bayar 3.000, angsane pinten? Setunggal. Gitu. Boten enten to. Kita iki Bu regine 3.000, nggih 3.000 nggih disukani sedasa. Bangkrut gitu. Gitu Pak. Bangkrut. Kecuali ingkang mati dari jenengan kira apa tak bonusi deh, macam-macam gitu. Masya Allah, mulutnya beras, minyak, gula, macam-macam. Itu matematika kita juga 1 sama dengan 1. Tapi Allah Subhanahu wa taala karimnya Allah itu. Karimnya Allah itu Rahman Ar-Rahim. Rahman sifat Allah, rahmat yang baiknya yang bagi siapa pun. Rahimnya Allah, rahimnya rahmatnya sifat rahim. Kalau kita baca tiap hari kan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, kalau sifat rahman itu kita bahas di surat Al-Fatihah. Rahmannya Allah mencakup ke semuanya. Semuanya didapat jatah rezekinya masing-masing. Kalau rahimnya Allah itu wa kana bil mu'minina rahimah, kepada orang yang beriman. Tiang iman Masya Allah setunggal banding 10. Iman banget itu. Maka Masya Allah. Kemudian setelahnya wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Masih di surat Al-An'am 160. Kalau tadi melakukan kebaikan 1 banding 10 minimal, belum dilipat gandakan, Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya. Masya Allah, terlebih di musim-musim kebaikan Ramadan, Lailatul Qadar itu lebih luar biasa lagi. Ibadah semalam, Masya Allah, lebih baik dari 1000 bulan. Lo bilang Allah. Kalau dalam kebaikan itu nyoh-nyohan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mosok gitu. Jangan sampai orang beriman kemudian keburukan yang lebih berat pada melakukan kebaikan aja 1 banding 10. Padahal melakukan keburukan wa man jaa bis-sayyi'ah, ayat selanjutnya, sinten mau datang dengan 1 keburukan, fala yujza illa mislaha, maka balasannya seperti dengan keburukan itu. Matematika keburukan 1 sama dengan 1, imbang. Allah Maha Adil, wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Kalau melakukan 1 kebaikan, balasannya pun 10. Untuk melakukan keburukan, balasannya pun 10 berlipat-lipat luar biasa. Enggak, Allah 1 keburukan, 1 dosa. Masya Allah. Padahal kebaikan 10. Dan terus kalau kira-kira secara dihitung gitu, 1 kita melakukan 1 kebaikan, 10 pahala kita. Kita melakukan 1 keburukan, 1 dosa kita. Tapi jangan agak enteng gitu dosa itu. Kalau kita menganggap enteng dosa, itu hal yang lain. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanah. Ini simak saja. Ngapa macam
ayat niko man hamma bi hasanah sinten mawon niat kebaikan dalam hatinya. Wah, besok Jumat aku harus sedekah Jumat berkah. Ini Jumat berkah. Oke, amin. Dan selama sadar juga Jumat kajian Jumat berkah. Yang tadi apabila kata gitu, yang berdahara kemudian dia sholat Jumat. Wah, besok aku harus nyumbang sego salawe 5 bungkus, Imam sak mampu 5 bungkus tak bungkus dhewe. Misalipun bungkus. Nembe niat ya, Bu. Nembe niat. Padahal sebiji. Berasa dereng di ingat ya dereng di masak gitu. Lalu kita sih terkulkas. Baru kita niat besok sabar bungkus 5 bungkus. Itu di sisi Allah, masya Allah, man hamma bi hasanah falahu hasanatun kamilah. Niat kebaikan mawon ganjarannya dapat satu kebaikan utuh. Nembe niat. Niat tok ini pun asal kebaikan, pun asal ganjaran juga. Nembe niat. Wa idza fa'alaha, kalau kemudian dia melakukan itu, niat ajeng bungkus asal bungkus niat yang asal pahala rumiyin. Oh, mulai benjing gitu. Ada sholat subuh atau agak siang, masak nasinya, siapkan bungkusnya, bungkus pelak. Kemudian dia lakukan kebaikan itu, falahu asyra hasanat, maka baginya itu 10 kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Niat setengah pahala dilakukan minimal 10 pahala. Itu ketika ibadah. Kemudian ada setelah wa man hamma bisayyi'atin sinten mawon yang meniatkan keburukan. Meniatkan keburukan. Niatkan. Tetapi kemudian dia tidak jadi melakukannya. Tidak jadi melakukannya. Tengok misalnya dia keburukan juga. Kemudian dia tahan, ya Allah, terus rasa gitu ya. Terus kasih ke rasanya tambah rasih do, wes kasih do. Niat keburukan dari padamu. Tetapi dia kemudian sudah tidak melakukan itu, falahu hasanatun kamilah. Niat elek kok jenengan tahan, masya Allah, itu nilainya di sisi Allah. Dia tidak lakukan keburukan itu walaupun dia berniat, tetapi dia tahan dirinya tidak melakukan keburukan itu, baginya adalah pahala yang sempurna. Masya Allah, adilnya istilah aja itu tidak ada kebocor sios itu dapat kebaikan, dapat pahala 1 kebaikan utuh. Masya Allah, karena dia sudah menahan nafsunya dari keburukan. Wa idza fa'alaha, kalau dia itu melakukan keburukan itu, falahu hasayyi'atun wahidah, maka baginya itu dosa 1 keburukan. Seperti ayat Allah, satu keburukan sama dengan 1 keburukan. Itu orang beriman enak ini, subhanallah. Ini mungkin umat-umat sebelumnya sholat itu lewat, sholat itu lewat. Saya wajib sedihkan kita, wajib kita kok angsa, kita angsa. Asli pun pertama kali disyariatkan sholat itu pada saat Lailatul Isra wal Mi'raj, pada saat malam Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu dari 2 kata, Isra dan Mi'raj. Isra-nya itu adalah perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Makkah Masjidil Aqsa tebing, tapi masya Allah Nabi naik buruk, gitu, kendaraan buruk yang cepat luar biasa, bus, gitu, masya Allah. Itu beliau dari Makkah di perjalanan Allah sampai Masjidil Aqsa. Tempat naiknya Nabi SAW namanya Qubatus Sofroh. Jadi Masjidil Aqsa ini kan 1 wilayah, bukan hanya yang apa itu atasnya hijau, itu bagian dari Masjidil Aqsa. Itu Masjid Ibli namanya. Tetapi wilayah besar itu ada yang urbanya kuning, ada yang
hijau itu semuanya masuk ke wilayah Masjidil Aqsa dan Palestina. Dari Masjidil Aqsa ke atas ke langit yang ketujuh, kalau tadi Isra, kalau naik ke atas namanya Mi'raj. Kemudian sampai langit yang ketujuh, beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam malam itu Nabi diperintahkan, Allah mewajibkan kepada umat Islam, kepada hamba yang beriman, sholat seket 50 kali dalam sehari semalam. Kanjeng Nabi kiat-kiat mawon, Masya Allah, 50 ya Allah, sami'na wa ata'na, gitu ya Allah. Masya Allah, turun Nabi kemudian. Kira-kira kemudian kalau 50 ini turun macam bos, Nabi kembali ke dunia. Saat ini jenengan sholat yang seket dalam sehari semalam, kita pribun ajendahan dari sepat sholat mulai padang mulai Masya Allah, berada lagi 50 kali ya sehari 24 jam ya, kira-kira setengah jam sekali sholat. Lagi nyodor ke masjid, nembe nyuruh teh, Bismillah, nembe nyuruh teh mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mulai. Nah setengah jam kita 50 kali dalam sehari semalam. Itu aslinya kata itu. Kewajiban sholat 50. Itu hak Allah. Kewajiban kita sebagai orang aslinya 50. Tetapi pada saat beliau itu turun dari langit yang ketujuh, di langit saya lupa di langit 1 atau 3, ketemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa ditanya, Muhammad, ada perkara apa di sana? Allah mewajibkan sholat 50 kali. Nabi Muhammad boten menawar. Kemudian Nabi Musa berikan nasihat, aja Muhammad, kabutan. Nabi Musa itu paham, kira-kira 50 kali kabutan. Gitu Pak, bongkol nanti. Masya Allah. Asli itu konten, karena kita diciptakan untuk ibadah. Malaikat itu ada malaikat yang khusus untuk sujud, ratusan tahun sujud tok. Tenang saya sudah tugas malaikat tuh, malaikat kan dari perintah Allah itu gak berulang. Sujud ya sujud terus. Malaikat gak punya nafsu. Manusia kan aslinya juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahmu, untuk menyembah aslinya pun. Makanya isinya harus ibadah. Lah sama Nabi Musa, coba minta dispensasi. Nuwun diskon, nuwun keringanan dari Allah. Naik lagi Nabi Muhammad ke hadapan Allah, dikurangi 50 jadi 45. Sudah gak masalah. Turun lagi ketemu Nabi Musa lagi, jangan masih keberatan, terus seperti itu. Dikurangi jadi 40, 35, 20, 15, 10, 5. Wong pedas. Sama ketemu Nabi Musa lagi sudah 5. Ojo, cek boten. Nabi Musa juga boten. Nabi Muhammad boten. Oh, napa kewo kamu? Masuk 5 jadinya. Betul ya? Masya Allah. Kelambir garis 300.000 dinya kali dosa. Cerah dewe ngene. Pun ini 5 kali, jadi 5 kali Nabi Muhammad menaik lagi. Orang Musa, Nabi Musa bersuara, dari 50 jadi 5. Masya Allah. Turunlah Nabi Muhammad ke dunia hingga menjadi syariat 5 kali dalam sehari semalam. Nopo hiji kabotan. Aslinya kita mau 50. Jadi 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh kawanan, duhur keselan, damel, uru, asar badminton, maghrib nonton sinetron, isya keturun. Pas. Udah buat nyaki. Udah
gitu. Tapi jangan sampai anak-anak kita jangan sampai. Mau dua ya semuanya terus 5 kali. Dari 5 kali itu loh pahalanya pun itu 5 kali sholat itu pun dilipat gandakan ke Allah. 5 waktu sholat itu nilainya di sisi Allah seperti 50 kali sholat. Rahmatnya Gusti Allah itu masya Allah. Itu sholat wajib. Kalau sendiri 50, ayo kita tambahkan sholat-sholat sunnah kita. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12. Siapa yang menjaga 12 ini dibangunkan rumah oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sholat rawatib. Tambahkan lagi siangnya sholat duha minimal 2 rakaat agar jaga. Alhamdulillah malam kita bisa bangun atau pada sholat isya minimal juga 2 rakaat sholat sunnah tahajud yang mulai ya sholat sunnah kita tambah. Ya semampu kita. Tapi wajib yang harus ada lewat. Sholat itu jangan sampai lewat. Dalam keadaan apapun buatan enten. Sholat kemudian gugur kewajiban sholat tidak. Kecuali ibu-ibu pada saat datang bulan. Nah, itu keringanan. Itu roh. Apa-apa buatan enten Pak. Gitu. Untuk buat ibu-ibu ada bulanan kok Mas. Buatan enten. Ibu-ibu dispensasi itu sebulan sekali. Gitu. Selain itu tidak ada. Dalam keadaan sakit pun buatan. Dengan gerak safar, bukan safar diskon ye 4 rakaat jadi 2 rakaat di jamaah angsal, pasar angsal. Monggo, masya Allah. Ini yang sering-sering ngerti. Pada saat jamaah kosong jangan sendirian, dari rumah sudah boleh berjamaah, tetapi ampun kosong dari rumah. Kosong itu bolehnya pada saat sudah keluar dari kota. Jadi bahasa fikih bahasa sebenarnya, tapi sedikit saya singgung lah. Sholat jamaah kosong karena saya sering menjumpai, maka ya oleh sholat tahu masih bos wajibnya duhur 2 rakaat ampun. Kalau jamaah dari rumah boleh itu pun 4. Kalau boleh kosong kan sekalipun jenengan tidak ngajak dari Semarang misalipun atau ke Jakarta, keluar dari Solo dulu. Keluar dari Solo sudah lewat Solo, sudah lewat dari Madinah. Solo ini jeneng kita sekitar Solo ya. Dan sampai Boyolali sampai Solo 3 lebih angsal di kosor. Ya, kata ya. Jamaah kosor itu bolehnya kalau dari luar. Kalau dari sana jenengan ke Jakarta, ke Semarang, jaraknya itu paling tidak lebih dari 83 km dalam madzhab Syafi'i atau dalam madzhab yang lain. Yang penting itu dinamakan safar bawa bekal, itu sudah boleh dikatakan safar jamaah kosor. Itu diskon. Ngajeng ada apa pun buatan jatuh kewajiban sholat. Mau sakit tidak jatuh sholat, tidak jatuh kewajiban sholat. Itu, aduh masuk angin ini, teksi itu ya. Buatan masuk angin tetap sholat, ya. Buatan kan masjid masuk angin, mau dikira covid. Ada mau masjid bebot atau apa-apa, atau waktu-waktu macam-macam. Tapi masker mau masjid itu, tetap sholat. Mau sakit apa? Tidak, buatan sakit. Duduk boyoke lihat-lihat lega asal Pak. Nastar kursi yang buat lega, monggo saged sujud alhamdulillah. Boten sujud pakai ini gerakan badan, gitu. Kok nggak bisa duduk sambil berbaring? Oh, enak toh? Sambil berbaring boleh sambil berbaring. Allahu Akbar. Boten saged gerak-gerak, nggih isyarat dengan kepala. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, boleh sambil berbaring. Kok gerakan tangan masih berat, setruk misalnya, masya Allah. Tidak jatuh sholat pakai isyarat, tidak bisa untuk dibutuhkan tahu maksudnya ditayamumi oleh keluarganya, masih sadar dia sholat pakai isyarat. Allahu Akbar pakai kekipan mata, sakit bukan sakit kita di isyarat bentokan tabul ghafir di sholat ada gitu, sampun lanjutlah tapi tidak ada sholat atau gitu sholat ada. Ya Allah, berfa'amah masalah mawazinu ya, insyaallah. Ya, mungkin bermanfaat
setelah pada sholat maghrib kita bahas wa amma man khaffat mawazinuh, sinten orang-orang yang ringan dibangunkan, orang yang celaka, orang yang dimasukkan Allah dalam neraka. Insyaallah kasus depan kita bahas. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan hamdalah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin.